Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue membahas satu pertandingan yang menjadi match papan atas penuh gengsi berdarah dan juga tentu saja patut untuk disaksikan walaupun bermainnya sama-sama di Liga Kasta Kedua. Bukan Liga Kasta Kedua, turnamen Kasta Kedua Eropa yaitu Europa League. Yaitu antara Barcelona berhadapan dengan Manchester United. Ya dimana skor akhir dengan keunggulan Manchester United 2-1 dan ini memastikan bahwa mereka lolos ke babak 16 besar ya, which is ini untuk diingat bahwa ini masih 32 besar, masih sangat awal. Jadi MU akan lolos ke babak 16 besar dan Barcelona sudah dipastikan tersingkir dengan kalah agregat 4-3 ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertandingannya, gue mau bahas starting 11 dulu dari kedua tim. MU turun dengan 4-2-3-1. De Gea tetap di belakang dengan Varane, Lisandro di center back. Dua fullback itu Wan-Bissaka dengan Luke Shaw. Di tengah ada duet Brazil, Casemiro dan juga Fred. Tiga pemain di depan, tiga pemain attacking, yaitu ada Rashford, Sancho dan juga Bruno Fernandes. Sancho ditempatkan di belakang Weghorst. Jadi ini formasi yang cukup baru lagi nih, positioning yang cukup baru lagi ya, dimana biasanya kan Weghorst yang main di posisi 10 di beberapa pertandingan terakhir. Ternyata di pertandingan kali ini dicoba oleh Erik ten Hag bahwa Rashford kembali ke wing, Sancho di tengah, Bruno di kanan, Weghorst di depan. Oke. Sedangkan Barcelona tanpa Gavi, Gavi, Pedri dan juga Dembele bermain dengan formasi 4-3-3 yang menurut gua agak aneh. Kenapa gue bilang agak aneh? Kita bahas. Balde, Christensen, Araujo, Koundé. Oke, nggak ada masalah. De Jong, Busquets, Kessie, nggak ada masalah sama sekali. Lewandowski, Rafinha, nggak ada masalah sama sekali. Yang masalah adalah di wing kiri, tidak memilih Ansu Fati, tidak memilih Ferran Torres. Yang dimainkan siapa yang dimainkan adalah Sergio Roberto. Sergio Roberto ini terakhir kelihatan kemarin cetak 1 gol 1 assist. Tapi sebelum itu, terakhir gue ngeliat dia itu pada saat PSG comeback lawan PSG di mana 6-1 waktu itu. Remontada yang walaupun Dennis Aitekin kan aktor utamanya, tapi terakhir kali dia menurut gue kelihatan ya pada saat pertandingan itu. Nah, jalannya pertandingan di babak pertama gue bilang ini agak membosankan jujur. Ya kedua tim tidak berani mengambil resiko, terutama United ya. United di babak pertama gue bilang sangat standar lah permainan, dan itu sudah dibilang oleh Ten Hag bahwa di babak pertama kita terlalu datar. Ya terlalu biasa aja, ibaratnya seperti itu. MU dapat peluang besar di menit-menit awal lewat Bruno ya, depan gawang dia bisa passing. Ada dua pemain kalau nggak salah, Weghorst dan gue lupa antara Sancho maupun Rashford di tiang kedua, tapi nggak dipassing sama sekali. Ya itu peluang pertama. Nah, Barcelona tidak dapat banyak peluang juga. Ya peluang pertama mereka itu dari penalti. Penaltinya si Lewandowski. Ya which is ya Lewandowski. Ya, lu tidak bisa memberikan peluang sekecil apapun kepada Lewandowski. Rafinha tendangan yang melebar, udah that's it babak pertama. Di babak pertama itu Barcelona nggak banyak peluang, cuma dapat penalti aja, that's it. Sama menguasai pertandingan. Ball possession muter. Udah gitu doang. Sedangkan MU memang cukup lebih banyak dapat setengah-setengah peluang. Bruno kan dapat lagi shots walaupun masih ditepis ya. Bukan ditepis, ditangkap karena arahnya memang ke arah gawang. Nah, masuk babak kedua ya. Babak kedua yang dimana babak pertama itu sebagian pembesar pemain United itu jelek mainnya. Bruno jelek, Rashford nggak kelihatan, Sancho nggak kelihatan, Weghorst apa lagi, makanya langsung diganti. Fred amburadul babak pertama. Yang stabil mungkin 3 pemain triangle di belakang. Lisandro, Varane dan juga Casemiro sebagai DM. Sisanya itu bisa dikatakan cukup amburadul. Nah, masuk babak kedua, Weghorst digantikan oleh seorang Anthony. Ya, digeser lagi Sancho ke kiri, Rashford di depan, Bruno main sebagai nomor 10 lagi, Anthony di kanan. Perubahan posisi lagi dan memang terlihat lebih agresif. MU datangnya masuk ke Anthony jelas menambah agresivitas ya. Mereka dapat gol di menit 47, 1 menit setelah Anthony masuk lewat sebuah scrimmage, kehilangan bola Barcelona, transisi cepat Bruno lakukan passing pada Fred, which is good goal dari Fred. Ya, dengan kaki kanan, bayangkan Fred bisa melakukan gol seperti itu. Ya, gua rasa dia juga salah nendang ya. Kalau dia beneran nendang mungkin akan melebar. Tapi that's a good goal. Gol yang sangat membuka pertandingan lagi, karena dengan hasil imbang 1-1 pertandingan akan jauh lebih seru, dan terbukti di babak pertama di babak kedua jauh lebih seru dibandingkan babak pertama kalau gue bilang. Ya, dimana ketika 1-1 MU jauh lebih mendapatkan angin segar. Mereka dapat setengah-setengah peluang. Anthony berapa kali juga, kalau gue bilang walaupun dia cetak gol penentu, tapi beberapa kali
kesempatan, dia mendapatkan peluang juga dia gagal sia-siakan. Dia sia-siakan, dia gagal manfaatkan. Ya, ada peluang long ball, dia telat passing misalkan, ya. Terus ada juga di mana dia sudah ada 2 3 opsi passing, dia malah shots di posisi kanan. Jadi Anthony pun walaupun dia cetak gol penting menurut gue, tapi secara permainan pun tidak menunjukkan efektivitas, itu yang penting. Nah, sudah gue senggol menit 73 Anthony cetak gol, itu pun berdasarkan scrimmage ya, ada 2 block shots, satu dari Fred, satu dari Garnacho sebelum terjadinya gol dari Anthony. Finishingnya bagus ya, benar-benar ke pojok, sulit untuk ditahan oleh Ter Stegen. Nah, yang anehnya si Xavi ini baru mengganti si Ansu Fati menggantikan Rafinha. Oh, Ferran Torres sudah digantikan menit 70, Sergio Roberto digantikan oleh Ferran Torres. Dan pergantian yang dilakukan oleh Xavi ini gue bilang telat. Ya, secara permainan mereka nggak berkembang. Cuman mungkin ada peluang dari Koundé di babak kedua Barcelona ya. Cuman peluang dari Koundé yang mampu di-save dengan luar biasa oleh De Gea. Dan satunya lagi yang di goal line clearance oleh Varane. Ya, itu dari Lewandowski, depan gawang sudah lewat kiper tapi masih bisa bisa diblok oleh Varane. That's it babak kedua. Ya, dan secara shots pun kalau kita lihat walaupun lebih banyak United 12 shots, Barcelona 6 shots, tapi big chances lebih banyak Barcelona. Ya, 12 shots ini kan ada beberapa yang diblok juga. Ya, ada 4 shots yang diblok, 5 on target. Ya, 2 gol. Which is ya cukup efektif United bermain. Nah, maka dari itu, ya kalau gue bilang apakah MU layak menang? Mereka layak menang karena Barcelona tidak, selain 2 peluang berbahaya tadi, Koundé dan juga Lewandowski, mereka nggak banyak dapat peluang. Serius, babak pertama itu mereka walaupun menguasai pertandingan, MU bermain buruk, tapi Barcelona juga nggak bermain bagus. Jadi Xavi itu bilang kan, di babak pertama kita main bagus, nggak ada bagus-bagusnya. Serius, nggak ada bagus-bagusnya. Mereka menguasai pertandingan, tapi ketika bola itu ingin dialirkan ke depan, sulit. Nggak ada pemain yang bisa deliver. Maka dari itu, kalau secara overall 90 menit MU layak menang. Dan layak menangnya secara tipis. Kalau ini 3-1, ya agak berlebihan. Tapi kalau 2-1 ini pas, kalau menurut gua. Ya karena secara permainan unggul sedikit memang United. Kelihatan pemain-pemain ini sudah lebih, apa ya, motivasinya itu berbeda dengan Barcelona. Barcelona mungkin setengah-setengahnya ada yang, kita fokus ke La Liga aja, gini-gini. Sedangkan United, mereka ingin raih semua gelar kalau menurut gue yang mungkin mereka masih bisa dapatkan. Itu yang gue lihat. Dan Ten Hag kan sebelum pertandingan juga melakukan statement yang sangat luar biasa bahwa dia bilang memang terkesan agak kepedean sih, cuman kan dia buktikan ya bagaimana dia melakukan statement, oke, fans MU datang semua, nanti ke Kamis kita akan kalahkan Barcelona bersama-sama. Terus sebelum pertandingan lagi dia bilang, gue tuh nggak mau dipuji-pujian doang, gue mau meraih semua trofi. Jadi gue nggak butuh pujian, tapi gue butuh trofi. Dia sudah mulai mungkin kepercayaan dirinya sudah sangat tinggi sekarang, melihat performanya United itu semakin lama semakin menemukan konsistensi, sehingga dia juga secara speech, secara dia menyampaikan statement-statement itu sudah lebih pede ya. Tapi dia sudah bisa membuktikan kan bahwa mereka bisa menyingkirkan Barcelona. Tidak mudah loh ya. Bahwa dia bisa mencetak 4 gol di 2 pertandingan. Sedangkan Barcelona itu hanya kebobolan di La Liga 7 kali. 3-nya itu dari Real Madrid di pertemuan pertama. Jadi selain Real Madrid 4 kebobolan doang. Sedangkan United bisa cetak 4 gol di 2 pertandingan doang. Jadi ya mereka layak menang, sesimpel itu. Dan ya ini menjadi evaluasi untuk Barcelona. Mungkin fansnya bilang, iya kita fokus La Liga maupun Copa del Rey. Enggak, lu nggak bisa seperti itu. Ya, bahkan dikatakan Koundé setelah match bahwa tujuan kita itu untuk juara WL. Dan gue setuju, lu tim besar, ya, kedalaman squad Barcelona itu bagus loh, bukan jelek. Masa lu ngelepas kayak gini dengan mindset bahwa lu kita nggak fokus ke WL, kita fokus ke La Liga. Ngapain lu turunin pemain-pemain inti? Kalau lu fokusnya begitu, Safi. Ya dong, kita belajar realistis saja. Kita belajar logika aja. Kalau memang tidak fokus di sini, dia lepas WL, mainin aja pemain-pemain cadangan. Ternyata kan dia mainin pemain inti semua. Ternyata masih kalah, memang kalah kualitas. Sesimpel itu. Oke, jadi itu untuk pembahasan United berhadapan dengan Barcelona. Selamat untuk Manchester United, berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan lain. Union Berlin lolos ya lawan Ajax, menang 3-1. Union Berlin ini memang musim ini nggak tahu kenapa ya, mungkin lagi dapat anginnya ya. Mereka di Liga pun peringkat 3, poinnya sama dengan peringkat 2 dan 1. Di sini pun mereka bisa kalahkan Ajax 3-1. Roma menang 2-0 sehingga mereka lolos ya setelah kalah 1-0 di kandang Salzburg kemarin. Terus Juve menang 3-1 berkat hat-tricknya Di Maria. Wow.
Ya walaupun kartu merahnya itu menurut gua agak berlebihan ya, karena posisinya Nicolas Palois ini kan jatuh ya. Jatuh, kontrol tangannya itu nggak bisa lu terlalu tega kalau menurut gua kartu merah. Bahkan penalti pun bisa debatable. Ya, tapi ya feeling gua juga kalau misalkan itu nggak penalti misalkan Juventus tetap menang lah. Ya terlalu parah kalau Juventus nggak bisa menang lawan Nantes. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan kali ini. Kita lihat besok pertandingan-pertandingan apa lagi yang akan main ya dan gua bahas. Salam sepak bola.